الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan masih dalam ayat ke-45 dan sampai 48. Kemarin masih tergantung pada ayat, berhenti pada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dalam setiap urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat, itu dengan sabar dan salat. Sudah kita lewat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dan sabar itu riya. Ini artinya diterangkan sebagian ulama perlu perjuangan untuk sabar, perlu perjuangan untuk sabar. Sabar di atas ketaatan butuh perjuangan berat. Jiwa kita, nafsu kita yang ammaratun bisu selalu menginginkan hal-hal yang bebas, mudah. Perintah mengerjakan salat, taat kepada Allah, salat misalnya, perkara apalagi salat-salat yang waktu-waktu yang ketika tubuh kita, nafsu kita ingin tubuh itu istirahat, tidur lelap malam hari ataupun subuh, siang hari, zuhur istirahat, asar, saat-saat yang pinginnya dia santai. Tapi kita perintah dari Allah untuk mengerjakan salat, maka itu betul suatu hal yang berat bagi nafsu kita. Lagi disebutkan di dalam riwayat buat salat yang itu merupakan salat yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik, tapi sangat bermanfaat. Ini fadilahnya, keutamaannya sangat besar bagi seorang yang mukmin yang mau menundukkan jiwanya untuk mengerjakan salat itu. Man shallal wardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua salat sejuk, salat yang dingin, jangan ingat salat subuh dan salat asar atau naik. Itu salat yang berat, salat yang berat bagi jiwa kita manusia. Tapi itu perintah dari Allah. Itu sabar untuk ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat, juga butuh perjuangan. Apalagi jiwa kita manusia ammaratun bisu, bukan amirah, ammarah, mengajak kepada hal-hal yang suka sekali, mendorong kepada hal-hal yang jelek, suka sekali kepada hal-hal yang jelek. Maka upaya untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang haram sampai perkara-perkara yang makruh sekalipun, itu berat, butuh perjuangan. Demikian pula sabar menahan diri, menahan lisan, menahan tangan untuk tidak marah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh perjuangan. Saat-saat merasakan tenang, nyaman, tahu-tahu kita kena musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi dituntut kita untuk bersabar menerimanya. Ini perintah. Terakhir disebutkan oleh beliau, wa kadzalika shalah. Demikian pula perintah salat untuk kita bersabar mengingatnya. Termasuk salah satu di antara yang diperintahkan oleh Allah ketika kita meminta bantuan kepada Allah. Dan ini sering
adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap ada urusan permasalahan yang beliau hadapi, beliau bawa ke dalam salat. Minta pertolongan kepada Allah. Yafza' ila salat. Mereka datang kepada salat. Kebiasaan salafun salih dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan ilmu, belajar, kesulitan memahami satu pelajaran, kesulitan memahami satu permasalahan dalam masail-masail ilmiah. Mereka membiasakan diri untuk mencari jawabannya di dalam salat. Ini diterangkan di antara yang paling sering yang kita dapatkan berita bagaimana Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah buntu dalam satu, beliau sendiri menceritakan kalau ada satu persoalan yang beliau buntu, tidak mampu menemukan jawabannya, jalan keluarnya, pemecahannya. Beliau istighfar sekian kali, sampai dikatakan 1000 kali beliau istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian sujud. Setelah itu Allah berikan kebenaran, Allah bukakan hal-hal yang tadinya buntu. Dan ini kalau kita lihat bagaimana keadaan beliau, masa hidup beliau, madzhab yang 4 itu sering duduk ngambil faedah dari beliau rahimahullah. Buntu permasalahan-permasalahan pokok di dalam mazhab mereka masing-masing, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, bahkan mungkin juga Zahiri, datang kepada beliau rahimahullah, diskusi. Dari diskusi itu mereka dapatkan jawaban apa yang menjadi masalah pelik dalam mazhab mereka. Jalan keluarnya mereka dapatkan dari Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah. Baik. Di sini kata beliau, "Kadzalika shalah allati hiya mizanul iman wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Demikian pula salat yang merupakan timbangan keimanan, artinya yang menjadi tolak ukur menilai seseorang itu beriman atau tidak. Sebagaimana dalam hadis, ya. Nah, perbedaan antara kami dan orang-orang musyrikin itu adalah as-salat. Nah, mereka yang betul-betul beriman tentu mereka akan menjaga salatnya. Ini juga yang disebutkan para imam, termasuk yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Imam Ahmad. Nilai kemuliaan keagungan Islam dalam diri seseorang itu bagaimana dia memperhatikan memuliakan salatnya. Dia meremehkan salat, jangan harap dia memuliakan Islam. Dia memuliakan salatnya, menjaga salatnya, perhatikan yang mulai dari waktu wudu. Dia perhatikan sampai dia menunaikan salat tersebut, mendirikannya, dia sempurnakan. Apalagi kalau lahir batinnya dia mengerjakannya dengan sempurna. Kalau batin dia yang tahu, ya Allah yang tahu. Itu akan terlihat kecintaannya kepada Islam. Bagaimana dia memuliakan Islam. Dan salat itu wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang betul-betul salat tentunya salat dia merasa yakin bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, sedang dialog, berbincang, hadir hatinya ketika dia bertakbir kepada Allah di hadapan Allah, ketika dia menghadap kiblat. Dia tidak merasa bahwa dia sedang menghadap tempat yang kosong, dinding, atau menatap sekedar berada di atas sajadahnya di hadapan sutra. Tapi dia merasakan bahwa dia sedang berada di hadapan zat yang jantungnya ada di tangannya, nyawa ubun-ubunnya berada dalam genggaman zat yang ada di hadapannya. Itu akan membuat dia takut, akan merasakan dia tunduk di hadapannya. Kalau ada khusyuk, ada cinta di dalam hati itu, dia akan mungkin, ketika dia dalam keadaan sendirian tentu, dia akan bisa menumpahkan, entah sambil menangis, malu di hadapannya, meratap, memelas, meminta, setiap dia lewat ayat-ayat rahmat, bisa dia mengungkapkan, meminta kepada
Allah menyambungnya dengan mohon rahmat tersebut, berlindung dari murka Allah, jangan dicabut rahmat tersebut. Mungkin kita belum sampai, tapi kita bisa melihat artinya belajar untuk hal yang seperti ini, bagaimana menghadirkan. Kita mungkin nggak bisa membayangkan zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita bisa menghadirkan sifatnya di dalam hati itu. Menghadirkan Allah itu As-Sami', nama dan sifat Allah As-Sami'. Kita sudah belajar. Nah, Asmaul Husna sebagainya sudah kita lewat. Kita bisa menghadirkan dalam hati kita bahwa Allah itu Basir. Jangan dikira bahwa kita berada di depan tempat yang sesuatu yang kosong. Kita berada di hadapan Zat yang mendengar ucapan kita, yang melihat gerak-gerik kita, alim, yang mengetahui bisikan-bisikan hati, bahkan loncatan-loncatan, lintasan-lintasan pikiran kita. Yang seperti ini akan membuat orang itu merasa malu untuk dia terbang pikirannya dalam salatnya. Kalau itu dibiasakannya dalam keadaan dia sendirian, tidak ada yang tahu, senyap, sepi, terbiasa dia dalam keadaan itu, dalam keadaan mungkin dia berjamaah pun mudah untuk hadir yang demikian, walaupun yang kiri kanannya tidak tahu. Nah, yang seperti itu akan membuat dia di luar sholat, dia akan terjaga, dia akan terjaga. Malu dia ketika mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dia kedapatan dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, atau tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Nah, itu kan membuat dia terjaga. Apa mungkin setiap saat? Ya, namanya manusia. Kalau kamu bisa seperti itu, kata Rasulullah SAW, kamu akan disalami oleh malaikat. Seperti apa? Jadi ketika para sahabat di majelis Rasulullah SAW itu sampai menangis, menitik air mata mereka, merinding tubuh mereka karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tergetar hati mereka. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Ini keadaan mereka. Tapi kalau sudah bubar, lupa ya Rasulullah. Kalau sudah apalagi ketemu dengan anak istri, bercanda dengan anak istri, hilang tadi. Rasulullah katakan saatan memang tidak bisa setiap saat kita Nah, kalau kamu bisa seperti ketika keadaan kamu di rumah, sebagaimana kamu ketika dalam keadaan bersama, kata Rasulullah, kalian disalami oleh malaikat di rumah-rumah kalian. Lakin saatan ya hambalah. Nah, mungkin setiap saat, tapi itu manusiawi. Itu manusia. Itu gunanya. Kita istighfar, kita zikir. Nah, taubat kepada Allah. Kalau lurus terus, kita tidak pernah buat salah, diganti oleh Allah dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Yang mereka buat salah, taubat diampuni oleh Allah. Lau lam tudnibu ladazallahu bikum. Nah, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah salah, nggak pernah lalai, diganti oleh Allah. Nah, dengan umat yang lain dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan, diganti dengan orang-orang yang mereka buat salah tapi istighfar, mohon ampun, taubat. Nah, tapi kalau mereka betul-betul ini, nah kembali, betul-betul mereka sholatnya, betul-betul lahir batinnya mereka sholat, maka itu akan menjaga dia dari perkataan, perbuatan-perbuatan hal-hal yang keji, baik itu ucapan maupun perbuatan-perbuatan, dan akan terhindar dari perkara-perkara yang munkar, hal-hal yang munkar, salah, nah, baik terkait dengan antara dia dan Allah, apalagi dengan orang lain. Nah, dalam riwayat disebutkan si fulan Rasulullah tahajudnya Masya Allah, tapi sarif.
Kalau siang hari suka. Nah, kalau benar dia kata Rasulullah SAW, apa yang kamu katakan itu akan mencegah dia untuk melakukan pencurian. Nahahu ma taqulu, atau maqulta. Apa yang kamu katakan itu akan mencegah dia dari perbuatan itu. Baik. Qala rahimahullah yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Yang dengan salat itu dimintai bantuan terhadap semua urusan apapun. Bukan hanya dalam ketika kita punya pilihan, lalu ada salat istikharah, enggak. Persoalan apapun yang kita hadapi, ataupun yang mulai dari yang ringan sampai yang berat, coba. Sudah sering, kok belum berhasil juga, kita yang perbaiki. Cara kita sholatnya mungkin, hati kita belum ikut sholat. Hati kita belum ikut sholat, pikiran kita mungkin. Hati kita belum bisa ikut sholat, belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas, belum bisa ada khauf, belum bisa ada raja, belum bisa ada rasa malu, belum bisa ada rasa ta'zim kepada Allah, menghormat, ya, penuh adab, santun. Nah, kalau kita santun kepada sesama kita, kepada Allah min babi aula. Dan kita ketika kita bertemu dengan undangan atau apa, rapi di hadapan Allah lebih-lebih. Ya. Nah, enggak wajib memang, tapi kenapa kita begitu ingin kita tampil baik di hadapan orang, di hadapan Allah tidak. Dia memberi anugerah kita pakaian. Ya ibadi kullukum arin fastaktuni uksikum. Nah, aksikum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sholat, banyak taatan yang lainnya, sama amalan-amalan sunnah, lebih sedekah. Qala rahimahullah qauluhu wa innaha ay as-shalah, dan salat itu sungguhnya lakabiratun ay syaqqah, salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, apalagi menjadikan salat itu alat untuk kita mendapatkan apa yang ingin kita harapkan. Nah, ya, melakukan mereka namakan salat hajat yang tidak tahu dari mana asalnya. Wallahu alam, sekarang belum tahu itu sahih atau tidak dalilnya. Nah, dengan anak tidak ada. Nah, atau salat yang lainnya. Tapi subhanallah, sekian ratus kali, sekian ratus rakaat. Atau mereka kadang-kadang ditipu oleh syaitan, sekian puluh atau sekian ribu rakaat baru terkabul. Subhanallah, itu tidak sunnah. Nah, menjadikan salat bahkan 2 rakaat yang ringan tapi bermutu, kita khusyuk di dalamnya, pasrah, tawakal kepada Allah di dalamnya, betul-betul mengharap yurja, kita harapkan Allah memberikan apa yang kita minta. Tapi ini seperti dikatakan oleh beliau menerangkan firman Allah ini, wa innaha, tapi salat itu lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya tunduk, bukan hanya badannya tunduk, artinya bisa dikatakan khudu', tenang dia salat, tapi belum tentu hatinya khusyuk. Nah, ya, belum tentu. Tapi kalau orang itu hatinya khusyuk, yang lain anggota badannya pasti akan tunduk. Nah, kalaupun bergerak mungkin bukan gerak seperti orang yang main-main. Nah, yang tidak perlu
Tidak akan dia kerjakan. Tapi kalau orang itu misalnya hatinya tidak ada khusyuk, walaupun dia masya Allah sholatnya tak ra'suh, kepalanya tunduk, matanya terpejam, bahkan mungkin menangis, belum tentu hatinya. Sholat seperti itu diterima oleh Allah. Ini kita contohkan kemarin ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Badannya aja nampak semacam seperti tenang orangnya sholat, masya Allah, rukuknya tenang, bangkit dari rukuknya, sujudnya, duduknya, kelihatan mungkin bacaannya, belum tentu. Tapi kalau memang khusyuk itu ada, walaupun nampaknya dia sepertinya bergerak. Kalau kita gambarkan, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, bukan tidak pernah bergerak Rasulullah SAW, gendong Umamah, ya, cucu beliau, Umamah bintu Zainab Al-Kubra, anak dari anak. Ya, itu digendong, kemudian diletakkan lagi, mau sujud, ya, nanti bangkit dan berdiri digendong lagi. Bahkan ketika beliau mencontohkan untuk sholat, naik mimbar, turun, sujud, ya, turun, kemudian naik lagi. Juga para sahabat misalnya, panah menancap di tubuhnya, dalam keadaan sholat, cabut, sholat terus. Ya, tapi kalau hati itu tidak ada khusyuk, walaupun dia tenang, sholatnya kan rusak, sia-sia. Makanya disebutkan di dalam riwayat juga banyaknya sholat seorang perempuan di zaman itu, tapi tetangganya kiri kanan tersakiti dengan lisannya. Bayangkan, sholatnya banyak di malam hari, di siang hari puasa, tapi kata Rasulullah SAW, dia finnar. Ada lagi seorang wanita, masya Allah ibadahnya, dakhalatin nar fil hirra, masuk neraka karena kucing. Kenapa? Tidak dilepaskannya kucing itu untuk mencari makan sendiri, diikat sama dia, tidak dikasih makan. Apa soal artinya sholat itu? Mestinya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholatnya? Kita ingat lagi ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Salat itu banyak orang yang melakukannya, tapi la yujawizu hanajirahum, tidak lewat kerongkongan mereka. Makanya mereka merasa mudah untuk merendahkan orang lain, mencaci orang lain, mengumpat orang lain, mengkafirkan orang lain, mudah bagi mereka. Pernah di zaman Rasulullah SAW masuk seorang pemuda. Ketika sebelum itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan Bani Fulan anak rupa, seorang pemuda, masya Allah, kalau antum melihatnya pasti engkau akan mencintai ya Rasulullah. Siapa dia? Besoknya ditunggu. Terlihat seorang pemuda yang agak pucat wajahnya, kurus, sholat, kemudian Rasulullah melihat fihi syai'. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang-orang ini, direndahkan oleh dia. Karena di sekitar itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah, tidak ada artinya mereka. Ketika itu sebelum dia sholat, ketika dia sholat, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, siapa yang bisa membunuh dia? Saya tanya bertiga itu, ada Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar menawarkan diri untuk membunuh. Dicari pas di sana, masa saya harus membunuh orang yang sholat? Ragu-ragu, tidak jadi. Balik lagi, dia sujud ya Rasulullah, dia sedang sholat.
Rasulullah kemudian, siapa? Aku, kata Umar bin Khattab. Umar tentang orang itu sujud, maksudnya aku bunuh orang yang sujud. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib, kamulah, kata Rasulullah. Sampai di sana ternyata anak muda itu sudah pergi. Nah, Rasulullah kemudian dalam riwayat yang lain mungkin tercampur ya, tapi intinya memang riwayat itu sahih. Beliau mengatakan keluar dari orang ini orang-orang yang kalian akan merasa minder, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Minder membandingkan sholat kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Para sahabat ma'a sholatihim. Membandingkan sholat kamu dengan sholat mereka merasa kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Khawarij. Tapi la yujawizu hanajirah. Mereka menangis juga dalam sholat. Bukan nggak ngerti mereka makna-makna ayat. Debat Al-Azraq dengan Abdullah bin Abbas tentang makna-makna Al-Quran untuk menunjukkan mereka juga bukan nggak paham Al-Quran, tapi mereka cuma tahu tentang sebatas bahasa, nggak tahu hakikat apa yang dimaukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini mereka sampai sekarang. Mereka baca tafsir, mereka baca, nggak paham apa yang dimaukan oleh Allah. Nah itu. Kalau betul sholat itu ada, ya betul ditegakkan lahir dan batinnya, betul akan tanha 'anil fahsya wal munkar. Aman dunia itu kalau orang itu betul-betul mengerjakan sholat dengan benar. Kaum muslimin sama mereka tidak akan mungkin terjadi. Tapi syaitan kan tidak akan diam. Nah, sudah di zaman orang-orang yang terbaik sekalipun, dia juga masih tahris bainahum. Baik. Hakikat salat ini la kabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya nanti diterangkan oleh beliau, hatinya tunduk dan tenang, tentram kepada Allah. Tapi nanti juga di sebagian ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Karena itu artinya konsekuensinya orang yang memiliki rasa tunduk dalam hatinya, dia akan merasa yakin bahwa dia akan, atau dibalik, orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, itu akan merasa akan tunduk kepada Allah. Qala rahimahullah fa innaha, maka salat itu sahlatun alaihim, khafifah. Maka orang-orang yang khusyuk itu akan mudah dan ringan untuk mengerjakan salat. Mudah dan ringan dia mengerjakan salat. Nah, siapa yang berat untuk mengerjakan salat? Orang-orang munafik. Dan orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit itu berat untuk melakukan salat. Berat. Lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Nah, ketika mereka seperti diterangkan oleh Allah. Nah, di surat Taubah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, ketika dalam urusan jihad. Dan ini terangkan juga, artinya diambil makna ayat ini diperluas maknanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ketika setiap orang itu melakukan ketaatan itu ada di hadapannya ketaatan itu dia berat, terpanggil untuk melakukan ketaatan, itu berarti Allah tidak menyukai dia untuk melakukannya, dan itu berarti di dalam hatinya ada penyakit. Di dalam hatinya ada penyakit. Maka ini yang harus disadari lebih dahulu. Nah, ketika mereka mau bangkit untuk jihad, Allah tidak suka mereka bangkit. Mereka untuk ikut berjihad. Inba'atna. Sabbatahum, Allah bikin mereka lamban. Nah, jadi kita artinya gini, bukan artinya menghakimi, tapi kita menilai diri kita. Ketika kita mungkin ada dalam hati itu merasa berat untuk ada panggilan untuk melaksanakan ketaatan, atau ada teguran untuk meninggalkan yang dilarang, itu berat. Nah, curigai penyakit apa yang ada dalam hati kita. Kenapa bisa seperti itu? Nah, padahal kalau kita lihat artinya dengan keterangan para ulama ini,
Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang beriman tunduk, itu mudah melakukannya. Nah, ini setelah itu kita tumbuhkan, membuat kita akan sadar, kemudian bertobat kepada Allah, berjuang untuk memperbaiki diri. Qala rahimahullah, fa innaha sahlatun 'alaihim khafifah, li'anna al-khushu'a wa khashyatullah wa khasyatallah wa raja'a ma 'indahu yujibu lahu fi'laha munsyarihan sadruhu litarqiyahu lis-thawab litarqabahu lis-thawab wa khasyatahu min al-iqab lituqarribuna. Nah, baik. Lianna al-khusyu' wa khasyatullah, karena khusyuk dan khasyah kepada Allah itu serta raja, mengharapkan apa yang di sisi Allah, akan mendorong orang itu, kalau itu ada, itu akan mendorong dia melakukannya, mengerjakan salat itu dalam keadaan munsyarihan sadruhu. Nah, ditarqabahu lis-thawab, dan dia akan mendekatkannya untuk mendapatkan pahala. Dalam keadaan ringan, dadanya lapang untuk mengerjakan salat tersebut sambil mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Wa khasyatahu minal iqab, juga takut akan hukuman. Itu kalau ada khasyah dan khusyuk serta ada raja ketika orang itu sholat, makanya itu akan membuat dia ketika ada takut kepada takut akan hukuman Allah, membuat dia hati-hati. Dalam sholat itu pun dia akan memperhatikan, menjaga betul, jangan sampai ada sesuatu yang luput atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak merupakan bagian dari sholat itu. Ketika dia mengerjakan itu lapang dadanya dan mengharapkan dalam keadaan dia mengharapkan pahala, dia akan berusaha untuk sempurna. Dua hal ini yang mungkin sering luput dari kita. Makanya kita sering sering diingatkan misalnya dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, berapa banyak orang yang mereka itu sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, kecuali ada yang 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, terusnya sampai separuh. Kemana yang separuh lagi? Kemana yang 8/9? Kemana yang 9/10-nya? Nah, hilang. Entah itu kepikiran apa. Nah, ya. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, lain halnya dengan orang yang tidak seperti ini, tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut hukuman kepada Allah, tidak ada harap ingin mendapatkan pahala ketika sholatnya. Nah, itu akan membuat dia tidak akan mungkin melakukannya dengan sempurna. Nah, atau menghentikan atau menahan gerakan atau entah itu batinnya, pikiran-pikirannya dari hal-hal yang bukan tertuju untuk sholat. Makanya coba kita ingat, bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, aku mendengar terompahmu dalam jannah, kata Rasulullah. Apa amalan yang kamu kerjakan? Terompah Bilal sudah didengar oleh Rasulullah SAW dalam jannah. Kenapa? Tidak ada yang istimewa Rasulullah, cuma setiap selesai wudu saya sholat 2 rakaat ringan. Tidak ada pikiran yang lain-lainnya kemana-mana kecuali tertuju dalam sholat. Ini saja coba kita lakukan. 2 rakaat ringan, baca ayat yang paling pendek lah. Kalau yang paling pendek mungkin yang paling sering doa. Nah, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, doa. Ya. Enak. Atau antum yang lainnya mungkin wal asri atau yang subhanallah 2 rakaat ringan. Enggak ada yang tertuju pikirannya kecuali untuk betul-betul salat. Berat memang. Illa 'alal khashi'in. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat sama kita. Baru Allah Akbar kita sudah misalnya taruhlah. Ya, tekad sudah.
Bismillah. Sampai mau rukuk itu kepikiran yang lain tadi. Hilang. Baru 2 rakaat ringan. Belum lagi yang lain, salat yang rawatibnya. Belum lagi salat fardunya. Dapat apa kita dalam salat kita, keluar dari salat kita? Omongan kita masih ngelantur, mata kita masih jelalatan, telinga pun masih senang dengar musik, tangan kita mungkin masih zalimi orang. Ya, itu wajar. Kenapa? Salat kita belum bisa membawa kita untuk tercegah. Nah, ini yang kita perbaiki. Cobalah 2 rakaat ringan itu. Itu kebiasaan Bilal bin Rabah. Kita mungkin belum sebagai kebiasaan, tapi coba. Teringat, coba 2 rakaat. Atau paling tidak salat-salat yang biasa Rasulullah kerjakan dengan ringan. Seperti ini salat, termasuk sunnah ya, ini sunnah takririyah beliau, 2 rakaat sudah wudu, 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini sunnahnya tajawuz. Sunnahnya tajawuz, yang diringankan. Kemudian salat sunnah sebelum subuh. Ringan. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Tapi sampai dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saking cepatnya, saya kira Rasulullah enggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Ringan. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, lupa yang lainnya. Nah, entah mungkin kalau Tuhan enggak ya, tapi yang 3 ini yang dalam dulu disampaikan dalam pelajaran dalam daurah ada 5, nah lupa. 2 rakaat salat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sebelum subuh 3, ada 2 lagi, nah lupa. Nah, ringan itu aja. Apalagi kalau misalnya mau diperhatikan lagi ini 2 rakaat sebelum subuh yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan hadaran wa safaran. 2 rakaat sebelum subuh hadaran wa safaran, baik itu ketika bermukim maupun ketika dalam keadaan safar, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau 2 rakaat ini. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan semua isinya. 2 rakaat ringan. Tapi yang betul seperti tadi kata Bilal bin Rabah tadi, dia tidak ada pikirannya kemana-mana kecuali untuk salat. Kita kan bangun salat menjelang subuh itu kamar mandi kan berwudu ketika mendengar azan, yang bangunnya ketika azan langsung dia wudu kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu 2 rakaat ini kan 2 rakaat sunnah qabliyah, bisa sekaligus salat sunnah wudunya masuk dalamnya walaupun dia nggak niatkan. Coba ini 2 rakaat yang ringan ini yang bikin kita berhasil, mudah-mudahan dia terbiasa untuk hal-hal yang berat berikutnya. Ya, Qala rahimahullah bi khilafi man lam yakun kadzalik fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Beda dengan orang yang tidak seperti ini keadaannya, karena enggak ada faktor yang mengajak dia untuk khusyuk. Atau untuk bisa menjadikan salat itu ringan. Yang membuat dia terdorong untuk mengerjakan salat tersebut. Enggak ada rasa harapnya pahala, tidak ada rasa takutnya kepada siksa. Apalagi kalau ketundukan kepada Allah, rasa ta'zim. Wa idza fa'alaha, kalau dia mengerjakannya juga, sharat min afqalil asya' alaihi. Salat itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi dia. Makanya kita barangkali mungkin masih termasuk orang-orang yang berpegang dengan kalimat arihna min shalah, dengan imam kita, dengan muadzin. Arihna min shalah, apa? Tenangkanlah kami dari salat. Kalau salafun saleh, Rasulullah SAW menyatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Tenangkan kami dengan salat. Dengan salat saya tenang, hatinya tentram. Kalau kita tenangkan kami dari salat, apa? Jangan bikin beban salat ini, Subhanallah. Sehingga apa?
berat untuk menunggu imam datang. Nah, ya, berat untuk melakukan sholat sunnah. Bahkan ketika sholat pun kalau bisa imamnya itu jangan baca panjang-panjang. Nah, ya, jangan bacanya tartil, cepatlah. Senang sekali seperti itu. Panas kalau lama-lama duduk di dalam sholat. Ini orang-orang munafik. Kita mungkin nggak sampai seperti itu, tapi rasanya ya, nggak tenang ketika imamnya tuh panjang bacaan sholatnya. Nah, panjang rukuknya, panjang sujudnya, panjang i'tidalnya, duduknya, tahiyatnya. Udah nggak enak, nggak tenang. Karena kita masih arehna min shalah, nggak terucap, tapi itulah yang terjadi kenyataan pada kita. Baik, nah ini yang harus kita perbaiki. Jadikan sholat itu betul-betul. Nah, sebagaimana kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu ainin li fi shalah. Dijadikan qurratu ainin, lebih dari sekedar cinta. Lebih dari sekedar sesuatu yang dicintai, qurratu ain. Nah, menyejukkan, menyenangkan, menyedapkan pandangan mata di dalam sholat. Itu tadi, kita berlatih dengan 2 rakaat sebelum sesudah wudu, ya, tahiyatul masjid, yang ringan-ringan. Nah, 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh, sholat sunnah qabliyah subuh. Kita coba. Bisa enggak dalam 2 rakaat yang ringan ini kita betul-betul kita ingat bahwa kita sedang sholat, berbincang dengan Allah. Kalau sudah bisa sekali, nah cobalah 2 kali. Insya Allah terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan pertolongan Allah, mudah yang lain. Qala rahimahullah wal khusyu' huwa, adapun khusyu' itu adalah khudu'ul qalbi, tunduknya hati. Jadi tidak semata-mata khudu'nya badan. Memang mereka membedakan kalau khudu' itu pada tubuh fisik, khusyuk itu di hati. Ini beliau menggabungkan khudu'ul qalbi, tunduknya hati, wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala, tentram dan tenangnya dia kepada Allah. Wankisaruhu, ini yang paling sulit untuk diterjemahkan. Bukan diterjemahkan secara bahasa, diterjemahkan untuk menerangkan seperti apanya. Gimana orang itu inkisaruhu baina yaday rabbih dhillan wa istiqaran wa imanan bihi wa bi liqa'ihi. Bagaimana orang itu inkisar di hadapan Allah? Kalau secara bahasa kita artikan remuk redam hatinya di hadapan Allah. Nah, dalam keadaan dia dhillan, rendah, merasa hina di hadapan Allah, dan betul-betul istiqar, butuh. Nah, ini gambarkannya susah. Gambarkannya susah. Makanya mereka kalau berbicara tentang ini wan kisaru baina yaday rabbih, ini tidak bisa mereka menggambarkan seperti apanya. Hatta Ibnu Qayyim rahimahullah taala tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau mungkin bersandiwara, kalau mungkin kita lihat orang yang digambarkan ya, kalau misal mungkin untuk mendekatkan, tapi juga belum tentu seperti itu. Orang yang kalau dia itu sudah putus divonis mati, digantung, diseret ke tiang gantungan dalam keadaan dia masih ingin hidup. Apa kira-kira keadaan orang seperti itu? Udah siap di tiang gantungan, diseret dia ke tiang gantungan dalam keadaan dia berontak untuk mau hidup, menjerit, menangis, ya, berusaha berjuang. Itu kan tergambar kita ya. Nah, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari itu. Nah, takut luar biasa. Nah, sudah, jadi silakan menggambarkan, membayangkan sendiri-sendiri. Ya, inkisar ini memang sulit kan. Para ulama bahkan Ibnu Qayyim pun sulit untuk menerangkannya. Tapi bisa dirasakan oleh masing-masing mereka yang merasa dirinya penuh dengan dosa, merasa pernah berbuat salah, tahu bahwa itu salah dan tidak pantas, butuh kepada Allah, taubat dari Allah, butuh pertolongan Allah, butuh keselamatan dari Allah.
Nah, itu akan bisa merasakan. Kalau dia merasa diri nggak pernah buat dosa, ya ma'asalamah. Nasallallahu lana wa lahu wal hidayah. Ya, kalau tidak pernah merasa berbuat dosa. Tapi kalau dia pernah merasa berbuat dosa dan tahu bahwa dan khawatir dosa itu jadi sebab Allah menghinakan dia, Allah mempermalukan dia, Allah mempersulitkan dia, dia akan merasakan inkisar di hadapan Allah. Qala rahimahullah wa imanan bihi wa bi liqa'ihi, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman yakin dengan pertemuan kepada Allah. Ini orang yang khusyuk. Nah, baik, ini dulu mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol dicoba. Ya, mohon pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik. Ya, salat ini kata Allah berat. Kalau kita masih merasa berat untuk melakukannya, minta tolong pada Allah untuk disembuhkan dari penyakit tersebut. Berarti ada penyakit yang membuat Allah tidak mau kita itu bangkit. Nah, ingatnya, ayat itu memang ditujukan Allah tentang orang munafik. Ya, walakin karihallahum bi'asahum, tapi Allah tidak suka mereka bangkit ikut serta dalam jihad tersebut. Fasabbatahum, maka Allah tahan mereka. Allah tahan mereka untuk tidak berangkat, walaupun mereka ingin berangkat. Nah, kita pun juga kita ingin sholat tapi rasanya kok berat. Nah, masing-masing kita menilai. Nah, minta ampun kepada Allah, mohon ya taubat kepada Allah dan dibersihkan dari penyakit-penyakit nifaq terutama. Wallahu taala a'lam.